kabar? Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai anabolisme, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Bersama saya, Berti Octavia Asina Siregar, Unit Sekolah SMA Negeri 4 Sibolga. Kompetensi dasar menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Indikator pembelajaran menjelaskan konsep fotosintesis dan kemosintesis. Sel merupakan unit kehidupan yang terkecil. Oleh karena itu, sel dapat menjalankan aktivitas hidup, diantaranya metabolisme. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme disebut juga dengan reaksi enzimatis, karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Berdasarkan prosesnya, metabolisme dibagi menjadi dua bagian, yaitu anabolisme dan katabolisme. Kali ini kita akan membahas tentang anabolisme. Tetap stay tune ya. Anabolisme yaitu proses pembentukan molekul yang kompleks dengan menggunakan energi, yaitu energi cahaya matahari. 6 CO2 ditambah 6 H2O dibantu dengan cahaya matahari dan klorofil akan menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2. Fotosintesis adalah proses penyusunan atau pembentukan dengan menggunakan energi cahaya atau foton. Pada kloroplas terjadi transformasi energi, yaitu dari energi cahaya sebagai energi kinetik berubah menjadi energi kimia sebagai energi potensial berupa ikatan senyawa pada glukosa. Pada tahun 1937, Robin Hill mengemukakan bahwa cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil digunakan untuk memecahkan air menjadi hidrogen dan oksigen. Peristiwa ini disebut dengan fotolisis atau reaksi terang. H2 yang terlepas akan diikat oleh NADP dan terbentuklah NADPH2, sedangkan O2 tetap dalam keadaan bebas. Di dalam proses fotosintesis akan terjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang berlangsung pada bagian gerhana dengan sumber energi cahaya matahari. Hasil reaksi ini adalah O2, ATP, dan NADPH2. Sedangkan reaksi gelap menurut Blackman berlangsung pada stroma dengan sumber energi hasil reaksi terang, yaitu ATP dan NADPH2. Hasil dari reaksi gelap adalah zat makanan berupa glukosa. Kemosintesis adalah proses pembentukan karbohidrat tanpa cahaya. Organisme yang melakukannya adalah bakteri non-klorofil. Proses utamanya menggunakan energi hasil oksidasi. Bahan bakunya metana, nitrit atau nitrat, belerang, dan besi. Lokasinya di sitoplasma sel. Misalnya, bakteri sulfur, bakteri nitrat, atau bakteri. Kesimpulan anabolisme. Anabolisme merupakan penyusunan bahan organik, reaksi pembentukan molekul organik di dalam sel. Anabolisme dibagi menjadi dua, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis dibagi menjadi dua tahap. Pertama, reaksi terang. Reaksi terang terjadi di tilakoid atau grana, penangkapan energi cahaya dan fosforilasi. Reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di stroma, fiksasi, reduksi, regenerasi RUBP. 2. Kemosintesis. Kemosintesis adalah anabolisme menggunakan energi kimia. Misalnya bakteri sulfur mengoksidasi hidrogen sulfida menjadi air dan sulfur. Bakteri nitrit mengoksidasi amonia menjadi nitrit. Bakteri nitrat mengoksidasi nitrit menjadi nitrat. Baiklah sahabat rumah belajar, penjelasan mengenai anabolisme sampai di sini dulu. Kamu bisa belajar di laman belajar.kemdikbud.go.id. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Horas!